Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang bersuka cita, yang percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Angkat dua-dua tangan umat Tuhan. Biar setiap yang ada di tempat ini merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh terlalu besar buat setiap kita di tempat ini. Kita akan pujian Tuhan, kita akan ucapan syukur buat Tuhan di tempat ini. Bersama-sama katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We praise your name, Lord. Kami menyembahmu dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bersuka cita punya Allah yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu kami pegang, tidak pernah meninggalkan jalan kami. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan. Oh, bersama syukur namanya. Amin. Ini pengakuan iman setiap umatmu di tempat ini, Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terbaik, yes, kami berikan penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau Yesus Raja kami yang terhebat, yang terdahsyat. Ini iman kami. Tiada lama yang sikire, tiada lama yang sikire, tiada lama yang sikire. We worship you, Lord. Lama-lama yang sikire. Yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Oh, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, perkasa, penuh kemuliaan. Oh, yang percaya pada Tuhan, dua-dua tangan terangkat, terima dengan imanmu. Terima dengan imanmu buat Tuhan bekerja dahsyat buat Engkau, buat keluargamu, buat pekerjaanmu, bahkan buat masa depanmu. Terima, katakan amin. Katakan amin umat Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh, we believe in you Lord. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Bekerja dahsyat di tempat ini Tuhan. Ini yang kami percaya, ini yang kami perlukan.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia. Buat Tuhan kita, serahkan amin, amin, amin. Bapak kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Di tempat ini kami berdiri, kami percaya bahwa Raja di atas segala Raja adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami percaya Tuhan Kau bekerja atas setiap umat di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan, tutup bersama dengan kuasa darah-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap menerima sukacita yang baru dari Engkau. Yang siap bersukacita bersama-sama dengan tepuk tangan paling meriah. Bersama dengan saya katakan sorak-sorai, haleluya, amin, 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 amin. Yang bersukacita berikan tepuk tangan lebih lagi paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, hey. Sebab di hadapan pernikahan kami datang dengan segenap sukacita Tuhan. Thank you Jesus. Kemudahan-Mu ku datang menyembah-Mu,
hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Bersama-sama di tempat ini Tuhan. Cita-cita lebih lagi pada kerinduan Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersama-sama nyatakan, hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Bersama-sama umat Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Nyatakan engkau baik, teramat baik. Dengan sukacita engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan menghias tempat ini. Semuanya hadir dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkau baik, teramat baik. Bersama, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Yesus yang baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yang terbaik, engkau baik, teramat baik. Oh, bersama-sama kita di depan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat ini bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama Tuhan di tempat ini, dua-dua tangan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bersama dengan sangkakala nyatakan bahwa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah engkau tahu, inilah tahun Yubel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara bersama, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Terima dengan iman. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yubel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Nyatakan, ini tahun
bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan Anda, saudara. Ingatlah sangkakala bahwa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Bahkan yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, oh bersama-sama. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Nyatakan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, nyatakan, amin. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bersama-sama. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Terima dengan imanmu bersama, nyatakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, dan dalam hati katakan, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini tahun pembebasan. Silakan haleluya. Amin, amin, amin. Bersama-sama dengan sukacita yang terbaik, boleh tunjukkan senyum. Mungkin hadir bersama dengan keluarganya di kanan kiri, tetap menjaga jarak, katakan engkau diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, tahukah bahwa sekalipun kita sedang berada di dalam masa-masa yang mungkin sekitar kita sulit, dan kita merasakan banyak hal yang kurang baik, mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal hari ini tuh, biar semua yang terbaik Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Oh, nyatakan dari dalam hati umat Tuhan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kami percaya padamu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik di tempat ini, umat Tuhan. Haleluya, bersama nyatakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Buatku yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Nyatakan dari dalam hati umat Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Setiap umat-Mu Tuhan, yes, sebab tiada yang mustahil buat Yesus Allah kami. Amin, amin. Yesus, Yesus Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan kami, Kau bersabda dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Buat Engkau, Raja di dalam kehidupan kami. Oh, bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan di tempat ini, sorakan haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord God. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Yes. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, gereja ini genap 2 tahun, bukan kuat, bukan gagah, semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer, sampai hari ini Tuhan, Engkau menolong gereja ini, Engkau menolong hamba-Mu, dan Engkau memberkati semua umat-Mu yang boleh terberkati dan bergabung melalui wadah ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah semua umat-Mu sehat,
semua umat-Mu umur panjang, dan semua umat-Mu Tuhan mengasihi Tuhan, dan semua berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, berhubung hari ini adalah ulang tahun gereja ini yang kedua. Saudaraku, gereja ini Tuhan beri nama City Blessing Community, artinya gereja yang peduli kota. Saudara, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, dalam ibadah ulang tahun gereja ini, haleluya, saya memberikan judul khotbah, haleluya, firman Allah makin tersebar. Karena memang gereja Tuhan adalah kehendak Tuhan agar kerajaan Allah makin hari semakin luas. Dan perluasan kerajaan Allah bukan hanya tugas para pendeta dan para gembala, tapi tugas semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, Matius 28 ayat 19 dan 20, baca Bu Belinda. Matius 28, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus agar setiap kita dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga firman Allah semakin tersebar, semakin luas, semakin luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, saudaraku, jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Alkitab berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Gereja Tuhan, amanat agung menjelaskan bahwa agar seluruh bangsa menjadi murid Tuhan, agar seluruh bangsa mengenal Yesus. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, melalui ibadah doa fajar, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bergabung dari Malaysia, dari Singapura, dari bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, ini adalah isi hati Tuhan, agar firman Allah semakin tersebar. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya firman Allah makin hari makin tersebar, makin luas? Saudaraku, kita melihat Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah berkata, Kisah Rasul 6 ayat 7, bagaimana para rasul-rasul memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus, yang penuh hikmat, 7 orang yang terkenal baik, saudaraku, untuk melayani, yaitu pelayanan untuk orang-orang miskin dan janda-janda. Maka Kisah Rasul pasal 6 ayat 7, baca Bu Belinda, haleluya. Kisah para Rasul 6 ayat 7. Amin. Firman Allah makin tersebar, firman itu makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah murid-murid di Yerusalem semakin hari semakin banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, haleluya, firman Allah makin lama makin tersiar, makin luas. Jumlah orang percaya makin lama bukan makin berkurang, tetapi semakin banyak. Mengapa hal itu terjadi? Saudaraku, Anda boleh melihat dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-3. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan, diberi hati untuk, saudaraku, melayani orang-orang miskin, saudaraku, untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Kisah Rasul, haleluya, pasal 6 ayat 1-3. Kisah para Rasul 6 ayat 1. Amin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi. Lanjutkan terus. Yang berbahasa Yunani. Amin. Terhadap orang-orang Ibrani. Amin. Haleluya. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Karena pembagian, pertolongan, saudaraku, perhatian kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin diabaikan. Lanjutkan. Dalam pelayanan sehari-hari. Amin. Lanjutkan terus. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid. 12 rasul, saudaraku, memanggil murid-murid pada saat itu. Berkumpul dan berkata,
Kami tidak merasa puas Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu pilihlah 7 orang dari antara kamu. yang terkenal baik Yang pertama terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, yang kedua penuh roh, dan yang ketiga adalah penuh hikmat. supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas, yaitu pelayanan untuk orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin dan janda-janda pada saat itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, karena saudaraku, melayani orang-orang miskin adalah hal yang sangat penting. Bahkan Yesus memberikan teladan bagi kita. Matius pasal 14 ayat 15, baca Bu Belinda. Matius pasal 14 ayat 15, murid-murid berkata, Yesus suruhlah mereka pulang. Waktu ada banyak orang yang sedang mengalami kelaparan. Tapi perhatikan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya gereja Tuhan, Yesus bukan hanya berkhotbah, tetapi Yesus juga peduli supaya orang-orang tidak mengalami kelaparan. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 16. Matius 14 ayat 15. Amin. Menjelang malam, Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, Suruhlah orang banyak itu pergi. supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid berkata, Yesus suruhlah mereka pergi. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi, tidak perlu mereka pergi. kamu harus memberi mereka makan. Gereja Tuhan, Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan. Walaupun murid-murid saudaraku hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi waktu mereka peduli memperhatikan orang-orang yang mengalami kelaparan, pada saat itu terjadi pelipat gandaan mujizat cukup untuk 5.000 orang, dan Alkitab berkata sisa 12 bakul. Peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Matius pasal 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32, ada 4.000 orang yang saudaraku mendapatkan makanan dari Yesus. Dimulai dari gereja Tuhan, bagaimana Yesus peduli kepada orang-orang miskin, bagaimana Yesus saudara bukan hanya berkhotbah tetapi juga memberikan makanan kepada mereka yang mengalami kelaparan. Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Amin. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan kelaparan. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku, ada satu kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut Yesus. Nanti mereka pingsan di jalan. Gereja Tuhan belajar dari pelayanan Yesus. Ini menjadi contoh dan teladan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Maka jemaat mula-mula memberikan contoh Kisah Rasul 2, haleluya. Kisah Rasul pasal 2:45. Alkitab memberi contoh bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang suka memberi dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 45. Kisah para Rasul 2 ayat 45. Amin. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, Selalu ada dari antara jemaat yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, kepada semua orang. sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 4 ayat 34. Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 menjelaskan bahwa inilah karakter jemaat mula-mula ketika Yesus sudah naik ke sorga. Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Kisah para Rasul 4 ayat 34. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, Alkitab memberikan catatan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kenapa? karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Semua orang kaya yang punya tanah dan rumah, menjual kepunyaannya itu, mereka memberi kepunyaan mereka. Lanjutkan. dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan hasil penjualan itu mereka bawa
Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul pada saat itu. Lanjutkan terus. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang. Saudaraku, rasul-rasul, saudaraku, membagi-bagikan kepada setiap orang pada saat itu. Lanjutkan. Sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluan mereka. Lanjutkan terus. Haleluya. Demikian pula dengan Yusuf. Alkitab berkata, memberikan catatan ada seorang yang bernama haleluya Yusuf yang disebut Barnabas, Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu. Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Gereja Tuhan, Anda lihat bagaimana Yusuf yang disebut Barnabas menjadi donatur pada saat itu. Melayani Tuhan dengan kekayaannya. Sehingga para rasul, saudaraku, bisa membagi-bagikan berkat kepada banyak orang-orang. Sehingga kita berkata pada masa itu gereja Tuhan begitu dihormati dengan dahsyat dan luar biasa. Jemaat mula-mula, jemaat Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 1-4. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka sebagai umat Tuhan, biarlah hari ini Anda dan saya dipakai oleh Tuhan. Sehingga lewat hidupmu, saudaraku, firman Allah semakin tersiar kepada banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-4. Alkitab berkata, jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang murah hati. Mereka, haleluya, kaya dalam kemurahan. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dengan kerelaan. Bahkan mereka mendesak saudaraku para rasul untuk mereka ikut ambil bagian dalam, saudaraku, pekerjaan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 2 Korintus pasal 8, haleluya, ayat 1-4. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Amin. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jemaat ini mengalami pencobaan. Lanjutkan. Sukacita mereka meluap. Tapi sukacita mereka berlimpah meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Tetapi mereka, saudaraku, walaupun berkekurangan, mereka punya hati untuk memberi, kaya dalam kemurahan. Lanjutkan terus. Aku bersaksi. Saudaraku, Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang memberi melampaui kekuatan mereka, kemampuan mereka. Lanjutkan terus. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Mereka mendesak Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, saudara harus percaya bahwa waktu Anda boleh memberi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ikuti saya katakan, waktu saya memberi, itu pun adalah kasih karunia. Gereja Tuhan, jemaat yang kedua adalah jemaat Makedonia. Jemaat yang ketiga adalah jemaat di Efesus 4 ayat 28. Itu sebabnya Paulus berkata, jemaat tidak boleh malas. Karena kalau malas dia akan miskin, dan kalau miskin dia tidak bisa menjadi berkat. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 4:28, mereka harus bekerja keras. Mengapa harus bekerja keras? Supaya mereka bisa berbuah dan menolong banyak orang. Efesus 4:28. Haleluya. Efesus 4 ayat 28. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Orang harus bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dia harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Supaya, saudaraku, dia bisa menjadi berkat dan membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Efesus bahwa tidak boleh malas, harus bekerja keras. Mengapa? Untuk itulah kita dipanggil, supaya kita boleh menjadi berkat dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku perhatikan, bahkan saudaraku, kepada anak rohani yang bernama Titus,
Titus pasal yang ketiga ayat 13-14, Paulus menjelaskan bahwa, haleluya, bahwa orang Kristen harus berbuah. Jangan saudaraku sampai tidak berbuah. Titus 3, 13-14. Titus 3 ayat 13. Amin. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu, Saudaraku, Paulus berkata, mereka harus menolong ahli Taurat itu, lanjutkan. dan Apolos dalam perjalanan mereka, Dan Apolos dalam perjalanan mereka. agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Gereja Tuhan, pemberita-pemberita Injil ini, ahli Taurat ini, saudaraku. Paulus berkata kepada Titus, tolonglah mereka. Mengapa? Lanjutkan terus, haleluya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, Saudaraku, Paulus berkata supaya jemaat harus belajar. Apa yang harus mereka pelajari? Haleluya, lanjutkan. untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Garis bawahi, jangan tidak berbuah. Dengan kata lain, gereja Tuhan, jemaat-jemaat yang tidak mau memberi, tidak mau ambil bagian dalam pelayanan, sebetulnya adalah jemaat-jemaat yang tidak berbuah. Paulus dengan tegas berkata, supaya mereka jangan sampai tidak berbuah. Gereja Tuhan, waktu Anda memberi, waktu Anda membantu pekerjaan Tuhan, waktu Anda melayani gereja Tuhan, Anda adalah orang-orang yang berbuah dalam Tuhan. Bahkan saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Kisah Rasul 11 ayat 27, Alkitab memberikan catatan bahwa dunia pernah ditimpa bahaya kelaparan. Dunia pernah ditimpa oleh kelaparan dalam Kisah Rasul 11. Dan yang luar biasa adalah orang-orang percaya, mereka dipakai Tuhan menjadi berkat pada saat itu. Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Saya berdoa hari ini Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Kisah Para Rasul 11 ayat 27. Amin. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Ada nabi yang datang dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus Ada nabi yang bernama Agabus bangkit, bangkit. dan oleh kuasa roh ia mengatakan Oleh kuasa roh ia berkata bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dia bernubuat bahwa seluruh dunia akan ditimpa oleh bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Dan hal itu, nubuatan itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Alkitab memberikan catatan bagaimana murid-murid ambil bagian, saudaraku, untuk saudaraku suatu sumbangan Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Sehingga gereja Tuhan, mereka memberikan bantuan mereka kepada saudara-saudara di Judea. Lanjutkan terus. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya Lanjutkan terus. kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Gereja Tuhan, Alkitab memberikan catatan waktu terjadi kelaparan yang hebat. Orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, mereka adalah orang-orang yang murah hati dan memberikan bantuan. Itu sebabnya Roma pasal 15 ayat 25-28. Roma pasal 15, bagaimana Paulus dipakai Tuhan sampai ke Spanyol. Mengapa? Karena Paulus adalah hamba Tuhan yang punya hati, saudaraku, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga peduli kepada orang-orang yang miskin. Roma pasal 15 ayat 25-28. Roma 15 ayat 25. Amin. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Paulus berkata, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Saudaraku, Paulus, saudaraku, membawa bantuan ke Yerusalem untuk menolong orang-orang kudus di Yerusalem. Lanjutkan. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan Alkitab berkata, ada dua jemaat, yaitu Makedonia dan Akaya, yang mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin, di antara orang-orang kudus di Yerusalem. yaitu kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, Alkitab berkata keputusan itu memang mereka telah ambil,
Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Itu adalah kewajiban dua jemaat ini. Lanjutkan, mengapa? Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian Jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. melayani orang-orang, haleluya, di Yerusalem dengan harta duniawi mereka. Lanjutkan terus, haleluya. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain menyerahkan, saudaraku, hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Alkitab berkata bagaimana Paulus, saudaraku, berangkat ke Spanyol, dan aku akan singgah di kota kamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini adalah firman Allah makin tersiar. Saudara gereja Tuhan, mengapa Paulus begitu dipakai Tuhan? Alkitab berkata, gereja Tuhan, aku akan pergi ke Spanyol. Karena saudaraku, ada orang-orang yang dipakai Tuhan, saudaraku, haleluya, punya hati yang luar biasa untuk menolong orang-orang miskin dan juga untuk menolong pekerjaan Tuhan pada masa itu. Maka Alkitab, saudaraku, memberikan catatan betapa pentingnya saya dan saudara di hari-hari terakhir untuk punya hati yang mengasihi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka dalam Injil Matius pasal 25 sebagai ayat yang terakhir, saudaraku, Yesus, haleluya, berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-25 bahwa sebagai domba-dombanya Tuhan, Anda dan saya wajib punya hati untuk menolong dan memberi. Matius pasal yang ke-25, haleluya, ayat yang ke-35, mulai Bu Belinda, haleluya. Matius 25 ayat 35. Amin. Sebab ketika aku lapar, Ayat di atasnya dulu, haleluya. Matius 25 ayat 34. Ayat 34, perhatikan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Dan Yesus akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, Yesus berkata, ketika aku sakit, kamu melawat aku. kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Yesus. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? dan kami memberikan engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? dan kami mengunjungi engkau. Lanjutkan terus. Dan raja itu akan menjawab mereka, Dan Yesus akan menjawab mereka. aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang, dari saudaraku yang paling hina ini, Yesus menyebut orang miskin, Yesus menyebut orang yang lemah itu adalah saudaranya Yesus. Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. kamu telah melakukannya untuk aku. Gereja Tuhan,
Ayat 34 berkata, haleluya, hai kamu orang-orang yang diberkati, terimalah kerajaan, terimalah yang sudah disediakan bagi kamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang sangat diberkati, boleh angkat tangan. Bapak Ibu, haleluya, Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Maka sebagai orang-orang yang sangat diberkati, saudara gereja Tuhan, Anda harus punya hati. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku ini, bagaimana Yesus saudaraku menganggap saudaraku orang miskin, orang lemah, orang tidak mampu itu sebagai saudara daripada Yesus. Jadi gereja Tuhan, waktu hari ini engkau mengambil keputusan, komitmen untuk memberi kepada orang miskin, kepada orang lemah, gereja Tuhan, haleluya, engkau sedang melayani Yesus, engkau sedang memberi kepada Yesus. Maka perhatikan saudaraku ayat 41, baca Bu Belinda, haleluya, bagaimana Yesus berkata kepada yang di sebelah kiri, hai kamu orang-orang yang terkutuk, haleluya. Mengapa? Karena saudaraku, mereka tidak mau memperhatikan orang-orang yang lemah. Haleluya. Gereja Tuhan, kita bukan orang-orang yang terkutuk, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati. Matius pasal 25, baca Bu Belinda. Matius 25 ayat 41. Perhatikan ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Yesus berkata kepada yang di sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. hai kamu orang-orang yang terkutuk, Enyahlah ke dalam api yang kekal, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kepada yang di sebelah kiri, Yesus berkata, hai kamu orang yang terkutuk. Tapi kepada yang di sebelah kanan, yaitu saya dan saudara, Yesus berkata, hai kamu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu saudara dan saya mengambil keputusan, haleluya, menjadi orang-orang yang punya hati seperti Yesus, hati yang mau memberi, hati yang mau mengasihi, maka saya percaya gereja Tuhan, engkau dan saya akan menikmati kebun-kebun anggur yang indah dan minum anggurnya. Ayat terakhir, Amos pasal 5, ayat yang ke-10 dan 11. Setelah itu kita bersatu dalam doa. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya punya hati menolong orang-orang miskin dan orang-orang lemah, dua hal Anda akan terima. Engkau akan mendiami rumah-rumah dari batu pahat, dan engkau akan membuat kebun anggur yang indah dan minum anggurnya. Amos 5 ayat 10 dan 11. Amos 5 ayat 10. Amin. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, Amin. dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Amin. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah Perhatikan, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya, mengambil pajak gandum dari orang-orang yang lemah, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, sekalipun kamu mendirikan rumah-rumah yang terbuat dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Alkitab berkata kamu tidak akan mendiami kalau kamu menginjak orang-orang yang lemah. Lanjutkan terus. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. kamu tidak akan minum anggurnya. Mengapa? Lanjutkan terus. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, Karena Tuhan menemukan ada perbuatan jahat yang sangat banyak. Lanjutkan terus. dan dosamu berjumlah besar. Karena dosamu berjumlah besar, Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, kamu menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. garis bawahi, kamu mengesampingkan orang-orang miskin di pintu gerbang. Maka Alkitab berkata, kamu sekalipun mendiami rumah-rumah dari batu pahat, engkau tidak akan menikmatinya. Sekalipun engkau membuat kebun-kebun anggur yang indah, engkau tidak akan minum anggurnya. Dengan kata lain, waktu Anda peduli kepada orang-orang miskin, orang lemah, maka gereja Tuhan, berkat ini akan mengalir kepadamu. Engkau akan mendiami rumah-rumah dari batu pahat, dan engkau akan membuat kebun-kebun anggur yang indah dan minum anggurnya. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kami hati seperti Yesus, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang lemah. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur untuk saudara mengikuti perjamuan kudus. Saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu." Apakah saudara percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Oleh tubuhnya saudaraku diberkati Tuhan, dan oleh darah Yesus, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, engkau diselamatkan. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan angkat tangan saudara. Mulai doa dan berbahasa roh. Doa dan bahasa roh. Minta hati seperti Yesus. Hati yang mau menjadi berkat. Hati yang mau untuk memberi. Seperti jemaat mula-mula. Seperti jemaat Makedonia. Haleluya, dalam nama Yesus diberkati. Berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati seluruh umatmu. Diberkati berlimpah-limpah. Supaya kami menjadi berkat dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Bapak, sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami, persembahan persepuluhan kami boleh memberi karena kami diberkati Tuhan. Angkat tanganmu, roti dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur secara khusus di hari ulang tahun gereja kita ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu mensupport gereja ini, Bapak Ibu, sehingga gereja ini ada sampai hari ini. Tidak terlepas dari ada banyak anak-anak Tuhan, haleluya, khususnya Bapak Ibu yang bergabung dalam ibadah doa malam. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri, haleluya, kita akan terima berkat Tuhan. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus.